tuntas. Jujur, pengalaman kami banyak orang-orang tua yang tidak sabar untuk nunggu 2 tahun. Belum sampai 2 tahun mereka sudah muntaber, mundur tanpa berita. Jadi ya daripada seperti itu, oke, tak turunkan aja secara cepat dulu. Dok kok masih positif? Ini kita tahu masih positif, nggak mungkin kan yang kita hadapi banyak banget. Kalau dihabis dites pengalaman Bapak Ibu yang ketemunya berapa banyak kan nggak mungkin dalam beberapa kali pertemuan bisa kita selesaikan semua. Nah, kita ambil prioritas yang penting tenang dulu, yang penting stabil dulu, baru kita lakukan yang lain ya. Jadi ini hubungannya tadi kalau kita ngomong kasein sama gluten ini sebetulnya adalah bentuk protein. Ya ini kok bisa dok lolos sampai ke otak? Nah ini nyambung ke pencernaan ya. Pada saat dikonsumsi, entah itu susu sapi, dairy product ataupun tepung, tubuh punya mekanisme harus dipotong. Nah yang motong protein itu siapa? Ini masih bentuk peptida, bentuk gede. Harus dipotong dari bentuk kecil yang namanya asam amino. Yang motong siapa? Enzim. Nah dia kekurangan enzim, makanya kadang-kadang ketemu pasien yang pertama, udah dikasih makan enzim dulu setiap makan besar. Kalau setiap makan kasih enzim mestinya, tapi ya mau berapa duit ngabisin enzim? Kadang cuma tahun dok makannya 3 kali sehari. Iya kalau like normal 3 kali, ada yang 5 kali 6 kali, bener ya bagus ini. Terus mau dikasih enzimnya berapa kali? Kalau bisa setiap saat, biayanya berapa? Nah, ya sudah Bu, makanan utama dulu, minimal bisa mengurangi error, istilah kita errornya dulu. Karena error nggak selalu harus tantrum. Kadang cuma ngomong-ngomong sendiri, kadang cuma tigling, macam-macam yang namanya error. Masing-masing orang berbeda. Produksinya enzim kurang, dipotong-potongnya kurang, ada yang sudah jadi asam amino, masih ada yang berupa peptida. Kita ngomongnya peptida, kasein sama gluten. Problem lagi yang dihadapi apa? Khususnya kan inflamasi. Nah ceritanya jadi khusus lagi nih, pencernaan. Khususnya itu inflamasi, ada proses peradangan. Kekurangan sulfur. Sulfur apa lagi hubungannya dokter? Sulfur itu adalah lem antar sel. Yang ada di usus itu lemnya namanya sulfur. Kalau lemnya nggak ada, ini jadi lubang. Inilah yang disebut penyakit leaky gut. Khususnya jadi lubang. Nah tadi karena lem mestinya nggak bisa dilewatin, sekarang jadi lubangnya bisa dilewatin. Akhirnya makanan yang tadi harus dalam bentuk asam amino, sekarang dalam bentuk peptida masuk ke dalam darah. Tubuh kenal nggak sama peptida? Enggak. Ini musuh. Jadilah proses alergi terhadap makanan ini. Ini kita ngomong di sistem imun. Padahal bahasanya masih di otak, nyambungnya di situ dulu biar nyambung ceritanya nyambung. Dibawalah barang tadi, peptida tadi melalui aliran darah ke otak. Yang dilihat reseptornya sama seperti reseptornya morfin, nempel di sinaps tadi, jadilah yang anaknya tadi bisa melukai diri sendiri, melukai orang lain karena dia kena morfin, persis kena morfin, tidak ada rasa. Dan proses yang sama terjadi juga di usus, di saluran pencernaan, tapi nanti ada di slide berikutnya. Tunggu lagi gambarannya. Kalau ngomong kenapa anak saya kok jadi tantrum, kok jadi mukul-mukul kepalanya, benturin kepalanya, sampai berdarah loh. Terus orang tuh hebat loh, tetap nggak merasa sakit. Trauma kepalanya nambah. Ya tadi kalau kita ngomong inflamasi lagi, inflamasinya nambah lagi. Ini kan cuma bola yang berputar terus. Dan kita menghadapinya apa? Ya, jadi biasanya kalau kami di Harapan Indah, oke, target utama kita adalah kita nggak beresin blok macam-macam, enggak, tenang. Target kita dalam tiga kali kunjungan, tenang dulu deh. Begitu udah eksitasinya kita redakan, tenang nggak, baru kita buka blok, buka beresin lain-lain satu-satu. Waktunya sampai kapan? Tergantung masing-masing orang. Terus kadang-kadang ada kejadian luar biasa. Kepinginnya terapi ini, hari ini kecolongannya ini ada, anaknya batuk pilek. Nah, kenapa kalau terapi batuk pilek? Nanti ada di slide berikutnya, ya tentang imunologi. Ya. Lanjut ya, ini tadi masih tentang saraf. Kecampur sedikit sama sama pencernaan karena satu cerita. Ini tadi yang terjadi, ya. Jadi dia tembus lewat usus intestinal ya masuk ke blood-brain barrier, menempel di akson. Jadinya seperti itu. Ini gambarnya. Nah, ternyata kalau kita tanya
neurotransmitter itu ketemunya tadi di otak, ketemunya yang kita pelajari di otak. Tapi sebetulnya produksi terbanyak ini ada di mana? Di usus. Jadi dari masa embrio ternyata jaringan usus sama jaringan otak itu sama. Boleh dikatakan bahwa usus itu adalah otak kedua dari manusia. Jadi kalau kita sering lihat masalah utama, orang sakit mah kok bisa pusing ya dok ya? Ada koneksi. Dok, aku stres kok jadi diare ya dok ya? Ya ini ada koneksinya. Nah ini kadang-kadang kita lupa nggak kita beresin. Ya. Nah kalau kita sarankan sekarang sama teman-teman, penyakit apapun termasuk penyakit alergi, tolong Anda beresin gut-brain connection-nya. Jadi kalau di tempat kita, dokter Sita sama saya selalu pasang dua, satu kita taruh di perut, fleksibel, satu ditaruh di kepala. Kalau kita susah masang di kepala, kita pakai hammer. Ya, kita buka dengan terapi blok. Kita memberesin dulu gut-brain connection. Ya, ini dasarnya kenapa di harapan indah dalam nah ini masih ada kontak-kontak nih. Dan kalau kita tadi belajar dari yang paling awal, semua gangguan tadi pusatnya ada di otak yang mengirimkan informasi tadi. Nah informasinya kita benerin, pemetaannya kita benerin. Ya, jadi kalau yang sudah pernah terapi Bicom, ini kok tempel-tempel di kepala sih dok, kok tempel-tempel di sini. Kalau saya gangguannya gatel, kok tempelnya di kepala. Itu kalau saya kan nggak gatel. Biasanya kita beresnya ini ya, gut-brain connection. Ya. Kadang ada yang nanya, ada yang nggak nanya pasiennya. Kalau yang ini nggak usah nanya, diberitahu khusus. Buka blog program nomor berapa? Iya, buka blog aja, itu kan blog. 10133 3017 ya. Oke. 10133 sama 3017 cukup ya, jangan terlalu banyak. Nah ini juga dia juga bisa gabung. Jadi kan namanya bentuk selnya sama, embrionya sama. Kasein dan gluten juga bisa mengganggu di usus. Jadi menyebabkan keluhan yang ada komplain juga keluhan di pencernaan, sakit perut. Tiba-tiba ada kalau anaknya salah makan gitu ya. Kan ada yang nggak bisa ngomong, tapi aneh, suka nonton-nonton perutnya di meja. Karena perutnya sakit ditekenin di meja, biar nggak sakit. Terus suka sampai melilit-melilit. Ini sakit perut, ya karena sakit perut tadi. Sama caranya, kopi tadi. Ya. Jadi gangguannya di sana. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh ARI, ya, Autism Research Institute, bahwa gluten free, casein free diet ini salah satu yang memberikan hasil intervensi yang terbaik. Nah, sekarang Bapak Ibu udah ngerti kan kenapa GFCF itu bagus. Sudah bisa dijawab, pengaruhnya sama perut, pengaruhnya sama otak. Ayo kapan namanya didayatin ya. Kalau sudah kayak gitu terpaksa kita harus dayatin supaya kita lebih cepat membantu. Termasuk Pak Sam yang ngerti kenapa pada saat kemarin saya terapi, saya langsung terapi untuk menetralkan tepung sama menetralkan kacang. Saya itu seminggu setelah GFCF langsung berubah. Mantap. Nanti ini perlu gitu kita berikan ke orang-orang yuk diet. Apalagi kalau terapi sambil diet ya terapi Bicom plus diet hasilnya pasti lebih baik. Terutama juga untuk orang tuanya. Orang tuanya harus diet juga. Boleh. Soalnya nggak ada. Setuju. Anak orang tua sama roti, yang Coca-Cola anaknya suruh dia aja. Marah nanti. Nah itu. Anak lain dikasih kue, nggak dikasih kue gurunya ditendang. Jadi harus adil. Dia akan dapat pasti. Harus adil ya. Normal aja marah kalau dia. Jadi masalah otak tak batasi sampai situ dulu. Kalau enggak topiknya sampai otak doang nih. Selesai. Kita mau ngomong tentang pencernaan sedikit sekarang. Jadi anak-anak dengan autism biasanya dietnya sudah terbatas, makanannya juga pilih-pilih, nggak bisa makan yang lain ya. Kadang bukan karena kita yang mutus, anaknya yang makan aja nggak bisa, makan timbul masalah atau sakit perut sehingga diet terbatas, otomatis bahan baku. Kalau kita mau bahan baku untuk membuat enzim, membuat macam-macam tadi pasti terganggu suplainya. Ya. Apalagi dia punya gangguan di enzim, ya, fungsi enzim, ada inflamasi di ususnya tadi, terus ada gangguan metabolik, dan kebayang gangguan yang terjadi di pencernaan. Kira-kira kalau udah kayak gini banyaknya nih, masalah yang dihadapin, apa aja sih gangguan yang mungkin timbul? Ini yang bisa timbul ya. Gambar yang atas itu nggak tak tampilin, tapi penting karena gangguannya yang paling parah ya stoolnya itu loose ya, loose in
stool ya, itu paling paling klasik. Dan yang istimewa dari situ terutama baunya itu nggak bisa hilang ya. Kalau yang belum diterapi baunya parah-parah amat ya. Jadi kita lihat masalah yang tadi di atas, otomatis apa yang kita pikirin? Otomatis pasti dia terjadi gangguan di bidang nutrisi, defisiensi beberapa mineral, vitamin dan lain-lainnya ya. Kalau udah ngomong yang paling dasarnya kayak itu, berikutnya apa? Fatty acidnya pasti terganggu, asam aminonya pasti terganggu ya. Kemudian dia punya alergi atau sensitif. Kita ngomong jangan alergi dulu, sensitif terhadap makanan. Karena sensitif itu dibagi menjadi dua, alergi dan intoleran. Intoleran itu artinya apa? Kalau makan dalam jumlah tertentu, oke, lebih bermasalah, ya, baru timbul masalah. Terjadi gangguan inflamasi, ya, prosesnya tadi. Dan yang paling sering diributkan itu adalah gangguan flora fauna di usus. Ya, flora dan fauna, ya, dysbiosis, ya, gangguan makhluk hidup di sana terganggu, flora dan fauna. Kita sedang ngomong flora dan fauna intestinal. Jadi orang normal pun kayak kita, bukan berarti enggak, kita punya karena dibutuhkan sama tubuh. Lalu kenapa kok disebut yang ini baik, yang ini jelek? Sebenarnya nggak ada yang baik atau yang jelek. Semua yang jumlahnya berlebih, walaupun itu digolongkan dalam hukuman baik, tetap jelek buat kita. Gitu. Ini namanya bakteri ya tetap selalu tergantung jumlahnya, manfaatnya apa buat kita. Terus motilasi usus ya karena pergerakan dari usus, jadi bisa konstipasi, bisa BAB. Dok, udah seminggu nih, dok, udah makin lama makin parah ya udah seminggu ya, karena di usus besar airnya diabsorpsi semua, jadi makin keras. Dok, yang ini begitu masuk langsung keluar, begitu masuk langsung keluar, dan keluarnya bentuknya udah berubah dok. Ya, ini kan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada anak-anak ini. Tidak semua orang sama, saya ingatkan tidak semua orang sama. Nanti ketemu pasien harus diare, enggak, konstipasi juga termasuk gangguan. Jadi jangan kita terfokus cuma satu hal. Ya, makanya diagnosanya agak sulit ditegakkan. Masih utuh, ya. Terutama ada orang-orang tertentu yang sering ya kalau jalan anak itu makan jagung keluar jagung. Itu sering makan jagung. Mosok dipanggil dua. Ya mirip ya, tapi bukan. Tapi ngomong kemarin saya baru dengar ada itu ya, kopi gajah. Gajah dikasih makan. Baru ada kopi gajah, aku bayangin gila bener. Sudah nggak kebayang. Tapi kalau masalah kopi luwak di depan tadi ada kita baca ya. Nah ini gangguan pencernaan apa aja yang kita ini gini. Jadi saya ngomongnya gejalanya dulu, penyebabnya bisa beraneka ragam. Bisa flora dan fauna, bisa alergi dan lain-lain sebagainya ya. Iya, silakan. Terkait dengan flora itu kita sebenarnya perlu nggak sih cek booknya itu? Tuh nanti bu, nanti ya. ada di bagian belakang. Pasti dijawab bu, sabar. Pertanyaannya ya, jadi oke, jadi ini gangguan yang mungkin timbul ya. Ada yang nggak bisa gemuk, ada yang terlalu gemuk ya, jadi susah kita ngomongnya. Jadi sementara inilah gangguan-gangguan yang sering timbul. Nah, ada juga tanda-tanda atau gejala yang berkaitan erat dengan defisiensi. Misalnya apa? Wah, anak saya ini susah konsentrasi dok, anak saya gak fokus, anak saya suka bingung. Nah ini gangguannya ada di sini karena dia kekurangan besi, kekurangan magnesium, kekurangan vitamin B. Tapi tahu nggak kalau kita bahas masalah di otak tadi apa? Hubungannya nutrisi. Nah, yang ngasih makan otak siapa? Yang mempertahankan tadi masalah sel-sel sarafnya siapa? Nah, jadi kita nggak boleh melulu cuma mikirin dok, yang penting otaknya kan sudah diamankan dengan bikom. Nah tentu di sini dia kita kasih enggak. Nah sekarang di Harapan Indah, lagi ngomongnya Harapan Indah, itu pusat risetnya BioI di Harapan Indah. Jadi jangan terus Harapan itu harap enggak, itu diminta sama Bu Linda, dok diteliti dulu di situ, hasilnya bagus nanti kita share pada saat kita ASEAN seminar. Ya. Sekarang selalu saya share. Ya. Jadi di Harapan Indah sekarang kita buat suatu multivitamin berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan ilmu yang ada, kita rangkai, kita buat dari bahan apa? Karena kita punya teknologi asira, kita ambil dari asira, kita pindahkan ke dalam air, kita masukkan ke dalam ampul, kita barengin di saat terapi kita masukin vitamin. Nah untuk pasien yang normal, yang tidak berkebutuhan khusus, kita kasih apa? Apa pernah lihat nggak? Kalau yang pasien depan saya, kita kasih neurobion injeksi. Nah, nanti ceritanya neurobion ada di slide yang belakang. Ceritanya vitamin C ada di slide yang belakang. Nah enaknya satu, saya lakukan injeksi
tanpa rasa sakit, saya paparkan dengan vitamin yang mereka butuhkan, tanpa efek samping, vitaminnya juga utuh. Enaknya buat pasien apa? Tarifnya juga sama, nggak tak bedain. Terus tarifnya nggak tambah naik, karena tak kasih neurobion tak tambahin enggak, tarifnya tetap sama. Karena tujuan kita sama masih ada sih, nggak habis. nggak habis, masih utuh. Ngapain? Mas Heri yang nanti diedit ya, dalam Pak Globan nggak enak. Nanti dikira pembaca. Yang ini diedit untuk kepentingan sendiri ya. Nah itu sudah dibatasi ya, kurang lebih gitu ya. Jadi Asira bisa mengambil informasi ya. Kalau dari produk yang asli, karena saya nggak tahu dia buatnya bahan kimia atau dikasih pewarna dan teman-temannya, selalu saya cek dulu kepada pasien, alergi atau nggak alergi. Kalau nggak alergi baru saya kasih. Tujuannya apa? Nanti di proses metilasi saya tunjukin kenapa saya kasih dikomplek, kenapa saya kasih vitamin C, kenapa saya kasih multivitamin ya. Sementara ditelan dulu karena saya itu ada di nomor 98. Slide-nya banyak hari ini ya. Banyak banget. Nah, tadi udah dibahas masalah alergi ya. Karena ceritanya udah numpang di otak tadi. Gara-gara gak bisa motong dengan benar, gara-gara bocor ke dalam tubuh, salah menerjemahin. Ini ada di baris kedua. Tubuh salah menerjemahkan, yang mestinya tidak berbahaya buat tubuh diterjemahkan sebagai barang berbahaya, timbullah asap perlawanan sebagai bentuk alergi. Nah, gejala alergi ya tergantung masing-masing orang ya, banyak hal ya. Macam-macam. Oke. Nah, ini yang kita namanya sensitif atau intoleran. Ini tidak, intinya cuma satu, ini tidak melibatkan sistem imun secara langsung. Menurut bukunya begitu. Jadi kalau tadi langsung proses imun sistemnya dipancing, kalau yang ini enggak, ada proses yang lain. Nah, beberapa makanan ini merangsang imun sistem untuk tidak memecah makanan atau tidak membaginya lebih kecil, porsi lebih kecil. Nah, gejalanya kurang lebih sebetulnya sama saja. Mau dibilang alergi, mau bilang intoleran, kalau di kami di BioI semua alergi. Jadi kadang-kadang ini BioI piye kok saya katanya alergi udang, saya makan udang nggak apa-apa itu. Menurut Anda nggak apa-apa, tapi menurut tubuh Anda ini bermasalah dan kita tinggal nunggu waktu aja kapan ini baru jadi timbul masalah. Jadi kalau di BioI kita ngomong, dok kita dibedain nggak sensitif intoleran sama alergi enggak? Pokok semua yang bermasalah kita beresin. Tujuan akhirnya kamu sehat. Kalau ditanya benar-benar, dok jujur dok, dari telur ayam ini yang alergi saya karena apanya? Orang BioI nggak bisa jawab. Kalau cuma putih sama kuningnya aja kita bisa jawab, tapi kalau di dalam putih telurnya dok, saya alergi bagian apanya, albumin atau yang lainnya? Nggak tahu Pak. Yang penting mesinnya ngerti Bapak alergi sama barang ini, masukin mesin yang nyari sendiri, otomatis, praktis kalau di BioI ya. Lebih simpel. Lewat lagi deh cerita yang ini. Nah, boleh tak balik lagi. Ya kalau yang itu Pak, kalau kapan nanti Pak kalau misalnya bentuk yang kayak apa dia masih bentuk dianggap sebagai kayak dia kayak detoksifikasi gitu. Oke, ini aku mencoba menangkap. Jadi maksudnya itu penyakitnya waktu diterapi atau? Iya, jadi kalau misalnya dikasih setelah diterapi, misalnya masukin apa suplemen segala macam, nanti keluar seperti itu dan itu kayak udah berhak story kalau keluar gitu. Jadi ada dua macam jawaban Bu, yang kadang-kadang kami tidak bisa percaya karena kami tidak pernah, karena kami sangat hati-hati. Jadi ada beberapa terapis, kita ngomong terapis ya, di luaran sana atau produk apapun yang mengklaim, dok dikasih ini kan justru benar Bu kalau reaksi begitu, berarti lagi di detox semua bisa sembuh. Oh ya. Nah lalu kalau yang minum nggak keluar artinya nggak bisa sembuh, ya itu sembuh juga. Nah terus apa masalahnya kalau kayak gitu? Ya dia semua bermasalah ya. Kalau kita mengacu pada titik yang pertama, itu namanya healing proses. Jadi katanya di tubuh, sampai pada saat kita lakukan terapi, kalau terapi kita berlebih, ini mau di break Bapak Ibu sama panitianya saya katakan, padahal slide-nya ini baru nomor 30. Masih ada 60 lagi ya Pak, aku jadi bingung. Mau ada sesi tanya jawab atau langsung? Disuruh jadi ambil aja. Enak sambil kayak kuliah ini yang tanya ya. Oke, jadi waktunya jadi pas Bu. Jadi itu adalah suatu proses yang namanya healing proses. Jadi mereka mengklaim
terlalu kuat memberikan terapi atau treatment pada sistem imun tubuh kita akan berontak dan biasanya muncul gejala yang lebih parah. Di Bicom bisa nggak? Kita ngomong Bicom ya, karena kita terapi menggunakan Bicom, saya nggak menggunakan Asira untuk terapi menggunakan Bicom. Di Bicom juga bisa timbul karena apa? Kalau kita terlalu banyak mengekspos, menekan imun sistem. Misalnya ada pasien, dok, ini kan waktunya bisa sampai 15 sampai 30 menit. Tolong dok dikasih 40 menit. Saya kalau perlu bayarnya double. Oh, bukan masalah itu. Justru kalau terlalu banyak itu tadi healing prosesnya malah kuat, bukan tambah baik tambah jelek. Jadi kadang-kadang kita ngomong tubuhnya mampunya sekian, sabar, jangan kita paksa. Nah, kita punya aturan main kalau di BioI, please jangan lebih dari 4 nomor program atau jangan lebih dari 30 menit, walaupun kita masih bisa push. Karena apa? Saat di hadapan kita masih bisa kontrol, tapi kalau sudah keluar dari tempat kita terus timbul reaksi. Misalnya orangnya masih paham dengan masalah healing proses atau healing proses tadi masih aman. Kalau dia nggak ngerti, di terapi malah timbul semua, tambah jadi error, tambah jadi jelek. Jadi itu healing proses. Jadi kalau kita bilang nggak harus terjadi kok, asal kita hati-hati kita nggak timbul. Justru kalau timbul ada 2 masalah, benar healing proses atau bermasalah atau alergi. Dari jawab ya. Jadi kalau di kita jujur kita sangat hati-hati, terutama kalau di Bu Linda selalu mengingatkan pada teman-teman yang lain, sudah jangan karena kita idealis, kita tahu terus kita niat kita baik mau menolong, kita lebihkan malah error, mana jadi salah. Benar teman-teman kalau diingatkan sama kita hati-hati menggunakan gelombang, ya. Sama dengan dosis. Kalau di kita dosis itu karena ukurannya waktu, time. Makin lama berarti paparannya makin banyak. Ya. Oke, sudah terjawab Bu ya. Kita lanjut. Nah, gejala-gejala apa yang paling sering terjadi pada gangguan makanan? Ya, foto teman-teman ngomong paling bawah ini yang paling penting, yang paling garis bawah ini. Gangguan mood. Wah, habis makan ini jadi begini, jadi begitu. Nah, yang lain-lain nggak usah dibikin dulu karena topik kita lebih masalah ke perilaku. Gangguan mood. Ini kok jadi gampang marah, gitu. Ini kok jadi gampang, ini kok jadi sedihnya dalam banget, gitu. Jadi melankolik banget. Nggak ada apa-apa melankolik. Terus ngomong yang nggak kita bahas di sini masalah hormon ya. Jadi aku baru ingat gara-gara ngomong melankolik, aku ingat masalah hormon. Ini khusus untuk terapis ya, karena nggak dibahas di topik tertentu. Kita tuh punya di neurotransmitter kit, di autism kit itu kita punya pitocin. Tolong penggunaan pitocin itu hanya dilakukan pada anak-anak yang tidak sedang dalam masalah tantrum atau sedih. Karena kerja dari pitocin tadi adalah memperkuat emosi. Kalau dia lagi baik-baik, oke, silakan diperkuat. Hasil terapi yang kita dapatnya dari oksitosin tadi atau pitocin tadi adalah dia komunikasinya lebih bagus, meningkatkan interaksi sosial. Ya, jadi nggak gampang takut sama orang, komunikasi bagus, kontak mata bagus. Itu dari pitocin, hormon pitocin. Ya. Tapi ingat, jangan semua pasien dikasih, terutama yang lagi melankolis, ya, karena dia memperkuat emosi. Hati-hati. Itu yang topik menyimpang. Kita lanjut. Karena nggak masuk di sini hormon. Tetap kita lakukan terapi ya. Apa yang bisa terjadi dengan sistem saluran pencernaan kita? Leaky gut tadi kita singgung. Kemudian gangguan flora dan fauna, konstipasi, diare, radang, enterokolitis ya terganggu. Ini cukup banyak ya. Yang tidak kelihatan, tapi ada gangguan makan, hubungannya sama gangguan mood, gangguan tingkah laku, ada food reaksi, ada yang jalannya harus pakai jempol, itu ternyata tanda dari konstipasi. Ya, ternyata ada tanda-tanda overeatingnya itu jamur. Ada dulu Pak Sam hafal ya, katanya mau ngajarin saya belum sempat nanya lagi. Jadi ada gejala tertentu ternyata berkaitan dengan kelainan tertentu. Ya. Ini ada, yang lainnya ada. Kok jadi gak fokus dok, gak perhatian ya. Sebenarnya produksi dopaminnya kurang ya, kalau kita ngomong ini. Ya sering nyeri perut, ya sering apa. Nah ini semua yang tanda-tanda yang kadang-kadang tidak disadari atau tidak tampak pada gangguan pencernaan kita nggak ngeh. Mosok nafasnya sesek. Selama ini kalau kita ketemu pasien alergi ya, nafas saya sesek, nafas berat. Langsung yang pikiran utama kita alergi hirup, debu, tungau, jamur, bulu binatang. Belum tentu. Alergi kacang juga gejalanya sama. Makan kacang jadi sesek. Bisa, ya jadi kita harus ingat bisa juga karena gangguannya di pencernaan karena kita dari makan. Karena
karena tubuh kita itu tadi suatu sistem yang kompleks. Jangan kalau oh paru-paru khusus pernafasan enggak, kan udah gandeng semua ya, jalur-jalurnya ada semua. Lanjut. Ini tadi proses ikigat ya. Jadi yang penting itu adalah bocornya dulu. Nah, tinggal nanti bocornya ini kenapa jadi masalah apa? Nah, itu penyakit bisa masuk patogen, bisa nerobos masuk karena sebenarnya ini kan barang paling tidak steril yang masuk ke dalam usus, yang masuk ke tubuh kita tidak steril kan dari udara sama dari mulut. Ini yang kita memasukkan macam-macam. Nah, kalau pertahanannya sudah jelek, dia pintu gerbangnya bisa dibobol. Nah, ini racun bisa masuk, patogen, virus, bakteri, jamur bisa masuk, obat-obatan yang mengiritasi bisa masuk, makanan bisa masuk, otomatis apa? Nah, permeabilitasnya terganggu. Otomatis apa? Akan menimbulkan gangguan di sistem imun. Mulai timbul penyakit autoimun. Nah, lagi penyakit yang istilahnya nggak jelas selalu dimasukkan ke keranjang sampah autoimun aja. Nah, itu food allergy termasuk autoimun. Sekarang nggak tahu kan proses terjadinya food allergy. Gara-garanya banyak. Mulailah terjadi yang namanya autoimunitas di tiroid, ya di macam-macam, selitis, hematoid, artritis, macam-macam. Hanya perkaranya leaky gut. Jadi bisa penyakitnya aneh-aneh. Nah, ini yang namanya gangguan enzim. Ini kan kita hubungan sama si pencernaan nih masih ya, masih pencernaan. Gangguan enzim bisa menyebabkan apa saja? Kronik alergi, irritable bowel syndrome, chronic fatigue, sinus ada hubungan sama enzim, low back pain, eksim, imunodepres. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu satu kasus, jangan langsung diterjemahkan berbeda, dok. Jadi kumpul. Oh, berarti cuma ngurusin tulang belulang doang, saraf-saraf sama otot. Enggak, belum tentu. Jangan-jangan pencernaannya nggak beres nih. Ada gangguan di pencernaan, ada gangguan di mana? Kita cari satu-satu. Ya. Nah, di sini baru sebagai terapis kita berpikir. Ternyata jadi dokter itu nggak gampang ya. Baru kita tahu. Asal kita mau mencari, tidak gampang. Gejalanya segini banyak yang berhasil saya kumpulkan. Gangguan enzim doang. Jadi kalau ketemu gangguan itu gini loh, ada jamur, ada gangguan tidur. Terus kalau kita udah ketemu gini, waduh, sebenarnya penyakitku penyakit apa ya? Kalau orang ngomongin ini ada, ngomongin ini belum tentu ada. Ini bisa mengakibatkan ini dan belum tentu pada semua orang itu sama, belum tentu sama. Ya seperti ini ya. Lagi-lagi kalau kita ngomong tadi gangguan itu karena apa? Food allergy. Nah, ini kita ngomong. Ini ada gangguan tadi karena apa? Enzim defisiensi. Jadi kadang-kadang kita ngomong dok, jadi manfaatnya banyak ya dok pada anak kalau kita kasih enzim, ternyata gangguannya bisa berkurang banyak. Yes. Jadi nggak melulu ngurusi masalah gut brain connection tadi, tapi juga hubungannya sama enzim. Oh, saya kasihnya semua minimal ada 3 untuk karbohidrat, amilum, untuk protein, untuk lemak trifase, untuk protein yang mengandung. Kalau saya ngasihnya masih yang di pasaran ada. Sebetulnya ada produk khusus yang diproduksi oleh perusahaan khusus ya untuk anak-anak Afrika. Tapi ya lagi-lagi kendala harganya kadang mahal sekali. Nah, kalau kita nurutin mereka semua belum lapor. Dan kalau kita udah ngomong enzim, kalau nggak salah Bu Tuti udah punya waktu sedikit. Masukin pakai Vicom. Iya, masukin pakai Vicom. Nah, nanti kalau kita udah punya teknologi ASIRA, kita bisa mati dalam air. Yang itu diedit juga, nggak boleh dimasukin. Enzim itu ya pada waktu makanan banyak. Makanya dipindah dalam air. Dan kalau pada saat diberi, yes, itu pada saat makan kalau pakai teknik konvensional, tapi kalau tekniknya Vicom enggak. Dengan kita berikan informasi enzim tadi, tubuh dirangsang untuk memproduksi sendiri, membuat sendiri. Dikembali. Jadi pada saat nanti dia makan, dia sudah mengerti informasinya. Yes. Jadi agak berbeda memang kalau demo pakai ilmunya kan kayak gitu dok. Yes, kalau pakai model konvensional kan kita kan enggak, kita kan konvensional. Tangan peringatan ini ada nih, hold hand and feet. Tapi gini loh, tangan peringatan masalahnya kadang-kadang sudah pupuk. Terima kasih buat jadi repot. Terima kasih. Maka gini kan jadi gak enak. Sudah disuguhkan. Jadi gini, jangan melulu menerjemahkan suatu gejala itu suatu penyakit. Dilihat dulu masalahnya apa. Kalau misalnya tangan kok selalu basah keringetnya, aku selalu